Halo guys. Halo. Halo. Halo guys. Episode 4 Halo, nih, halo. 4. Anjay. Anjay. Mau main itu lagi dah. Cek number lagi dah. Soalnya kemarin rame kayaknya. Iya. Susah juga nyari konten ya. Oh iya juga. Iya. Iya, makanya itu. Cek number lagi. Emang nggak ada topik lain? Nggak ada topik lagi kita? Ada sih sebenarnya Kok aku nanya ya? Kan aku juga yang. kamu nggak ikut soalnya tadi rapat. Nggak pernah ikut Mampus. Ketahuan lagi. Berarti kita punya topik ini. Aku pengen cerita. Nah, topiknya ini dari ceritaku. Walah. Iya, boleh. Oh, curhat nih. Curhat. Tentang ini sih. Kok baru ngehnya belakangan. Cuma nggak belakangan sih, emang dari dulu. Tentang pergaulan. Iya, aku Bebas. belum. Enggak. Terlalu cepat Zak. Kalau gini bergaul aja susah. Masih Apalagi bebas. Masih intro. Iya. Lanjut. Bergaul sama ya orang gitu. Aku kalau misalnya di temen circle gitu kan oke, bisa ngomong bercanda. Kayak merespon itu kayak lancar gitu kan. Nah, tapi aku jadi kayak ketahan kalau misalnya ketemu sama orang baru. Aku dalam hati udah tahu nih mau bakal respon ini mungkin bakal kocak gitu ya. Tapi kayak ketahan gitu loh. Kayak misalnya dia ada orang yang baru aku kenal, nggak baru juga ya, mungkin bukan temenku yang akrab gitu ya. Kayak nyelutuk misalnya pakai baju putih, gak takut kotor gitu misalnya. Itu aku bingung mau respon apa. Padahal kan aku mikir, iya baju putih emang, iya kenapa gitu kayak. Aku cuma diem aja tuh, cingir aja. Iya pakai baju putih gitu. Tapi kalau misalnya kalian gitu ya, pakai baju putih gak takut kotor gitu, aku bisa gampang jawabnya. Ya peduli amat, orang nggak kelihatan kalau kotor lah kan gitu, kayak kan juga nggak lihat gitu. Tapi kalau orang baru tuh susah. Nah, kalian juga kayak gitu nggak sih? Canggung sosial, apa sih istilahnya, pokoknya kayak gitu. Nervous gitu ya orang baru. Iya, mungkin ya kayak gitu. Aku tergantung. Aku justru seneng ada orang baru kalau dalam bersosial gitu ya. Tapi aku tergantung ramenya dan konteksnya. Kalau misalkan rame dan orang-orang yang pada aku nggak kenal, itu agak butuh effort untuk pasang topeng gitu loh. Kayak aku nggak bisa full jadi diriku. Jadi kayak ada harus yang biasanya aku mungkin kalau nongkrong atau bergaul tuh ceplas-ceplos ya. Jadi kayak aku harus tahu ruangannya dulu nih seperti apa gitu. Tapi beda kalau misalkan ya tetap ada orang baru, tapi masih ada kalian gitu atau teman-temanku yang aku udah kenal. Jadi udah tahu jok-jokku gitu loh, udah walaupun agak lewat, agak gimana ya, agak ceplos-ceplos. Tapi aku tahu karena kalian akan respon. Jadi kayak aman gitu. Dan aku suka ketemu orang baru soalnya ini. Jadi kayak ada bahan baru karena aku kan nggak tahu orang itu ya. Dia dari mana, hobinya apa, jadi ku tanya-tanyain terus gitu, aku gali. Gitu Tadi sih. rame itu rame seberapa? Jumlah orangnya apa suasananya? Suasana misalkan kayak grup event lah, kayak misalkan ada event atau ada ya event besar lah kayak 10 orang ke atas gitu, 10 orang lah. Kalau 5 orang masih oke, kayak saling kenal gitu, kenalan. Kalau udah kayak 10 orang, terus orang itu udah mulai kayak kenalin kayak satu persatu, kayak pernah datang nggak sih ke event-event kampus atau apa, terus ada orang yang datang ke kita gitu loh, satu kayak orang itu kayak datang ke per orang gitu loh, kayak salaman, "Halo, kenalin nama aku gini gitu." Itu aku nggak bisa kayak gitu, kayak terlalu capek. Oke, minta tanda tangan nggak itu?
Buat apa tanda tangan? Biasanya kan ospek aja kok dulu gak gitu. Orang Oh, kenalan tapi minta tanda tangan. Oh, oh iya, cutting. bareng. Cutting. Mm-mm. Kalau kamu Zak, orang kayak gimana? Mudahkah Kalau bergaul, nongkrong? kalau aku ya, misalkan dia apa, misalkan kalau aku konteksnya gini, misalkan kita aku sama circleku, tapi temanku ini bawa temennya sendiri gitu loh. Hmm. Nah, sedangkan dan temannya ini ternyata ya kayak gitu, yang apa kasihnya tuh kayak kamu gitu, kayak eh, langsung nyeplos itu loh, kok bajumu putih kata kotor. Nah itu kan aku menangkapnya itu kayak, oh dia nih kayaknya apa ya, enak nih diajak ngobrol, enak nih diajak bercanda gitu. Hmm. Aku kalian enak, Oh. soalnya kalau aku kalau aku tipenya kayaknya aku nggak suka kalau dalam tongkrongan tuh pada diem-diem, pada sibuk sendiri, pada diem-diem gitu. Nah aku biasanya ini nggak tahu sih, ini aku merasakan, aku yang biasanya nyari apa ya, kayak ngapain 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 gitu, ya nggak sih, ya nggak. Aku butuh validasi nih. Tapi Zak, kadang kamu yang diem sendiri tau nggak? Kita lagi ngobrol, terus kamu yang diem. Nah, Ya soalnya nah itu soalnya ya lagi rame, aku bingung mau masuk di mana. oh, Ah, tugas Zaki udah selesai gitu. Oh, udah rame guys. Tugasku udah. Nah iya, mulia betul 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 sekali. betul 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 ya. Tuh Iya, iya. gitu. Ya aku enggak sih. Ya pernah untuk nongkrong sama Zaki, terus ada yang lain. Ya aku kan susah ya. Ya Zaki itu biasanya kayak, ini nih. Tapi justru kebalikan ya. Kalau Zaki tadi seneng yang di kayak gituin jadi ngobrol. Kalau aku malah malah nggak seneng. Berarti kalau aku nggak kenal Zaki nih, terus nongkrong sama Zaki yang kayak gitu, mungkin aku bakal bingung jawabnya. Oh, lucu. Gitu. Aku baru aku enggak baru sadar sih. Sadarnya itu pada saat kuliah. Hmm. Kuliah aku nggak pernah nongkrong. Terus Sama. paling paling kalau ngobrol rame itu saat tugas kelompok aja. Nah ini aku baru sadar waktu kuliah kayak ternyata aku bisa rame kalau lawan bicara aku tuh pada diem semua, Hmm. pada pendiam. Nah Hmm. kalau yang lain pada pendiam aku bakal rame kayak mantik Kok aneh? pembicaraan, kayak gabut gitu-gitu. Kayak Oh aku baru itu. sadar diriku itu Oke. kalau pada diem. Nah, Beda lagi berarti. perbedaan kita. Iya, perbedaan aku sama Mas Gir gitu. Mas Gir bisa mencari topik yang apa ya, yang wah gitu loh. Kalau aku ya udah cuma sekedar, ya cuma sekedar menyalakan api aja. Kalau Mas Apa Gir, ya, opening lah ya, opening. Heeh. iya, kalau aku cuma Zaki. opening, tapi Mas Gir bisa apa ya, membangun itu gitu loh. Itu. Emang Mas Kalau Gil Apip kan gitu. biasanya apa topik Apa? hotnya? Tadi kan Zaki bilang hot ya. Tadi kamu bilang Bukan hot. hot, maksudnya apa ya? Bukan apa, iya, ya, Ya aku tahu. ngerti maksud Zaki kayak hal-hal yang biasa nggak dibicarakan, yang Oh. sensitif. Kayak misalkan dulu aku inget andalanku itu cebok ya, cara cebok kalian gimana gitu. Itu kan salah satu yang apa ya, tabu Iya, atau iya, iya. jarang diomongin. Tapi aku ya jadi bahasan tuh seru gitu loh. Gitu. Emang responnya gimana tuh? Terus setelah itu? Dulu sih emang nyoba-nyoba ya dulu waktu awal-awal aku mau apa kalau nongkrong rame. Dan ternyata responnya positif dan aku suka respon orang kaget ya. Aku paling seneng kalau ngeliat orang kaget. Oh anjir baru kenal bahasnya cebok atau gimana gitu. Tapi entah kenapa tuh responnya apa ya? Kadang enggak apa ya? Seringnya juga positif gitu kayak dijawab juga pada akhirnya gitu. Soalnya aku mencoba untuk kayak aku meyakinkan diriku kalau aku pengen tahu kamu ceboknya gimana gitu loh. Tolong jawab gitu. Itu sih. Kalau 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 orang orang lain malah mikirnya yang negatif, kayak wah, ini orang kenapa bahas cebok, fetisnya kah cebok, itu gimana? Hmm. Dulu
Ya juga sih aku nggak kepikiran soal negatifnya ya. Aku mungkin kalau aku kepikiran bakal overthinking ya, nggak jadi nanya aku kayak, aduh takut dibilang mesum atau Hmm. gimana gitu. Nah, tapi emang Tapi beneran pengen tahu. Kalau aku nggak, kalau aku membayangin ya, mungkin kepikiran cebok gitu. Tapi nggak akan diomongin karena apa ya gitu. Itu emang pengen tahu beneran. Cebok. iya, karena aku suka pertanyaan atau jawaban itu yang keseharian kita lakuin gitu loh. Kalau ada yang sedikit beda kayak, wih menarik gitu. Kayak misalkan, oh ternyata kamu pakai sepatu tuh kaos kaki dulu sebelah, terus sepatu sebelah, baru kaos kaki sebelah, sepatu sebelah gitu. Itu kan menurut aku hal yang aneh. Hmm. Nah cebok juga sama. Oh ternyata kamu cebok dari depan gitu. Loh, aku dari belakang. Hmm. Kok bisa pemikirannya ke sana? Ya Menarik. seneng aja. Enak loh coba dari depan. Sekali dari belakang. Aku dari Kalau aku, belakang nggak sih? Nor aku dari Pip, kamu dari mana, Pip? samping. Enggak. Dari tangan orang lain. iya Dari tangan orang lain. masih ya. Apa? Kalau cebok dari belakang itu kan berarti kan kita nunduk kan? Bener kan? Iya. Nunduk. Cebok dari depan bukannya susah ya, ada halangan. Ya kan jadi nggak nunduk, jadi nggak ke enak dong. Bisa Jadi nggak capek. tegak gitu kan. Nah, benar. Aneh-aneh. Ya enggak. Kok aneh sih? Nggak efisien. Emang dari ini pertanyaannya Mas Gireng cebok itu kan udah banyak yang ditanyain. Hasilnya gimana? Kecenderungan orang apa? Depan atau belakang? Ini suatu privasi orang-orang ya. Nggak Angka bisa aja, aku angka. sebarkan. Angka. Iya, itu nggak disebutin aku ceboknya depan atau belakang, kan nggak disebutin namanya. Oh Nggak iya. apa-apa. Ya mungkin 50-50 ya. Oh. Sama juga dengan hal aku dulu sering nanya itu orang lebih prefer duduk apa jongkok kalau melakukan bisnisnya gitu ya. Ternyata 50% juga gitu sering debat terkait duduk dan jongkok. Salah satunya Afif dulu pernah ribut. Heeh. Apa? Afif tim jongkok, aku tim duduk. Kalau Oh, kamu tim apa? aku tim lesehan. Tim apa? Tim Lesehan. lesehan. Ya walaupun Oh, walaupun lubang mandi itu tah. walaupun goblok. Astagfirullah. Enggak lah. Lubang kamar mandi. Enggak, maksudnya walaupun apa toiletnya jongkok ya aku tetap duduk. Aku Duduk. kebalikannya Ya. Zaki. Walaupun toiletnya duduk, aku jongkok. Nah ya Afif sih yang aneh. Iya, aku kan. Ceritain Fif gimana ceritanya itu. Apa tuh? Tapi aku udah berdamai. Apa? Benar-benar parah Iya. Mas Ger. Mengubah pola hidup orang lain parah. Iya. Aku kan iya tadi kalau duduk tetap jongkok. Terus karena ini sekarang rumahku duduk. Kan belajar ya. Belajar supaya duduk. Belum bisa. Jadi pelan-pelannya itu kaki satunya di bawah, kaki satunya naik kayak nongkrong gitu. Metode apa ini baru denger lagi, Cok. Lagi nongkrong. Itu tambah lancar atau tambah gimana? Rasanya Lancar, lebih lega atau enggak, kan kalau orang duduk karena nggak capek, jongkok biar lancar. Nah itu dua-duanya dapat. wih gila. Dua-duanya dapet kan. Gitu Tapi deh. emang iya kah orang jongkok itu biar makin lancar? Iya. Iyalah. Kan ditekan perutnya. Gitu. Aduh. Jadi ini tuh Berat. apa obrolan nongkrong itu. Iya biasanya aku gitu. Andalan. Kalau lagi sepi-sepi apalagi. Kalau kamu Zak, topikmu apa Zak biasanya nongkrong?
karena aku yang bukan image-nya bukan yang cari topik, ya aku ikut obrolan aja. Karena aku cuma pemantik. biar gak sepi. Pemantik ini dari Kamu tuh bensinnya gitu, oh. ikut membakar. Tapi Iya, emang suka semua topik atau ada topik yang males balas ini gitu. bahas enggak sih, semuanya suka. Deep Enggak setuju. Ya, enggak setuju. Gak setuju. Cewek ya, bahas cewek suka, bahas cinta Eh, suka. Iya, sepakat. Sepakat. Zaki banget. Bahas keluarga ya suka, bahas apa lagi ya, perselingkuhan suka, apa yang gak suka. Mau dijawab nih. Orang lain yang tahu. part 2 Part 2. Topik-topik sensitif yang nggak bisa dibicarakan ya, part 2. itu sudah. Kalau Mas Bir aku inget mungkin sama kayak Zaki ya. Sama. Awal kita deket kan karena ini obrolan cewek, ya nggak sih? Iya, betul. Soal Iya. cewek nyambung. Aku deket sama kalian karena kalian bully. Tentang cewek kan? Enggak ya? Iya, enggak. Oh enggak. Suruh perkenalan, suruh perkenalan satu-satu sama orang. Itu kan secara teman komunitas ya. Secara teman komunitas. Tapi kalau secara teman asli gimana? Kayak kamu ke aku atau kamu ke Afif. Deketnya tuh Respect. kapan? Oh, respect. Kaget aku denger. Loh iya loh, aku dulu respect sama kalian loh. Oh iya. Sampai sekarang kan aku dulu, sekarang sampai sekarang kan aku masih manggil Mas kan ke Mas Kira. Kalau Apip dulu kan Mas kan, ya kan Pip? Dulu Mas. Karena Terus udah gak ada respect. Udah gak respect. Udah gak respect lang. Enggak. Karena Apip kan lebih muda gitu loh. Jauh lagi. Nah iya, tapi padahal secara umur kamu paling tua, Zak. Ya makanya aku Mas Kir, ini jijik tapi mau tak sampaikan. Apa tuh? Apa? Gak apa-apa. Kamu adalah panutanku, Mas. Lanjut host. Lanjut gak mau direspon. Baru kali ini di confess lewat rekaman. Di confess di podcast. Ya semoga aku bisa jadi contoh yang baik buat kamu, Zak. Nggak usah. Ya kan aku yang bisa memfiltering. Memfilter mana yang baik. Bagus. Ya, karena aku lebih tua daripada kamu. Iya, Kak. Iya, Kak. Oh, Zaki tuh mau bilang, dulu aku respect kalian. Pas kalian tahu aku lebih tua ya kalian dong yang respect gitu ya Kak. Iya. Tapi kok gak respect ya. Itu dia. Ya gimana ya, tidak ada karisma, tidak ada wibawa emang. Respect, wah kita semua bertiga saling respect. Dengan caranya. Iya. Nah ngomongin respect. Apa nih? Kalau nggak respect itu apa ya istilahnya? Respect, gak respect apa? Gak suka. Menindas, sebel, kesel. Red flag. Red flag. Nah, red flagnya kalau iya. Ya anggap aja. Iya kan? Iya biar lanjut aja. Ini red flag. Orang lagi nongkrong kan ada beberapa banyak hal ya. Red flagnya apa nih kalian? Red flagnya orang yang lagi nongkrong apa? Aku dulu biar lagi ambil. Menurutku kalau lagi itu orang
ketika orang itu sibuk sendiri dengan Hmm. dengan HP-nya. Padahal Bener. ini tongkrongannya bukan tongkrongan mabar. Ini tongkrongan ya ngobrol gitu loh. Tapi kok dia entah itu main game, entah itu scroll apapun itu kayak, woi. Iya. Misal kalau ini ada sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, biasanya harus gimana? Mending Ya permisi dulu kah atau gimana? masih gimana? Misalkan dia ada telepon gitu atau Ya apa. atau ngerjain tugasnya atau apa gitu. Nah, ya bilang aja. Biasanya sih kalau aku nanya dulu, main HP terus gitu kan. Misalkan gitu kan. Aku nanyain gitu kan. Terus ntar biasanya misalkan urgent ini lagi nugas ada deadline gitu. Oh ya udah itu kan clear kan. Nah ini tiba-tiba dia horizontalkan HP-nya. Kan itu kan apalagi Horizontal kan namanya. kalau bukan mabar gitu kan. Iya. Itu malas sih. Ini pernah kejadian di depanmu, Zak, orang main game? Sering sih. Yang kamu lakuin apa? Yang aku lakuinnya itu negur. Kadang Responnya? misalkan di dekat, misalkan orang itu dekatku, ku pecet-pecet HP-nya. Kadang gitu. Gokil. Tapi itu aku beraninya kalau sama adik umurnya di bawahku sih. Oh kita berarti aku sama Mas Ger. Enggak bukan kalian. Ya, emang kalian main Ya game? itu dia. Aku tadi mau bilang, Iya. kalau aku nggak mungkin miringin HP. Nanya Main apa? gitu. Kalau kalian apa kalau kalian? Ya red flag orang lagi tongkrong. Kalau aku ini sih, yang dominan, dominasinya bukan yang ini ya, bukan yang kalau dominasi tapi mengajak yang lain untuk ngobrol tuh nggak masalah. Tapi dominasinya ceritanya sendiri ini gitu, dan ceritanya bukan yang curhat pengen direspon, tapi curhat yang cerita yang ya udah cerita gitu, tapi nggak berhenti dan sebagainya gitu. Bukan yang ini ya, bukan yang cerita aku ada masalah cerita, kalau itu sangat gak ada masalah, tapi cerita yang ya udah cerita gitu. Apalagi kalau motong ya, ada yang cerita terus dia aku juga kayak gitu misalnya misalnya aku cerita aku di kerjaan capek soalnya tugasnya numpuk, atasannya nggak sering tahu waktu gitu. Oh aku juga kayak gitu, atasanku tuh mau gitu. Oh, ngambil gitu ya. Nah, ngambil cerita gitu. Iya, sepakat. Tadi jawabanku juga mau yang itu, yang mendominasi. Oh, dominasi yang kayak gimana? Tadinya jawabanku yang sama persis kayak kamu, kayak yang nggak ngasih kesempatan orang lain untuk ngomong juga. Akhirnya selalu dia yang cerita, selalu dia yang ini gitu, kayak tongkrongan tuh dia terus itu yang ngomong, kayak aduh. Tapi aku punya jawaban lain. Aku nggak suka orang yang apa ya, misalkan lagi nongkrong nih kita rame-rame, terus ada satu orang yang diem aja. Nah sebenarnya aku tuh apa ya, tipe yang pengen semua itu ikut happy kan, ikut seneng gitu. Terus yang satu orang diem nih aku coba untuk kayak ulik-ulik gitu, ikut nongkrong gitu, kayak nanya-nanya gitu-gitu. Tapi pas ditanya-tanya dia malah jawabnya cuma, "Iya, betul." Enggak gitu, kayak nggak ada elaborasi lagi loh di penjelasan itu, kayak anjir udah usaha gitu-gitu. Ya udah, aku pernah ngelakuin itu kayak, pas dia jawabnya singkat-singkat gitu, yang aku lakuin gestur tubuhku langsung kayak membelakangi dia gitu, kayak anjir udahlah. Kejadian. Iya kejadian, ada kalian juga. Aku lagi. Iya tahu.
Kayak anjir lah udah coba jadi orang baik, gak diterima, kesal. Oke. Oke. Nah, Kalau itu hmm? ya gitu. Kalau itu kan jatuhnya kepribadiannya. Itu gimana I- respon? iya. Kan kalau mau dibilang salah ya nggak salah. Beda Iya. sama yang tadi ya main game tadi. Main game tuh salah menurutku. Perilaku Tapi ya. kalau ini kan kayak ya mungkin dia nggak tahu caranya berinteraksi gitu loh. Ini mungkin pertama kalinya dalam 20 tahunnya dia keluar gitu. Ya Allah. Sebenarnya gini, kan karena aku tahu yang dimaksud Mas Kira. Tak tahu sih sama atau enggak. Kalau kayak gitu doang menurutku oke ya. Tapi Hmm. jadi masalah itu giliran yang lain yang tanya mau jawab panjang. Oh iya, kalau cewek Kalau cewek kalau yang cewek yang nanya, iya baru ngeh lagi. Oh iya kah? iya kan Kir? Oh. Iya, panjang gitu loh. Cewek nanya, bahkan dia yang ikut kadang nanya ke ceweknya Oh, gitu-gitu. yang kamu nanya nih cowok. Iya, cowok. Oh, kalau itu red flag sih. Udahlah, dia salah. Dia salah Refleks. fix. Oke. Malah tadi aku baru mau jawab kayak, iya kayaknya aku yang jahat deh guys gitu. Tapi Afif ngingetin, oh iya juga. Red flag banget itu, sumpah. Iya Ya. gitu. Kalau ini ada yang lagi asik sendiri. Maksudnya dengan circle-nya, bukan circle sih. Misalnya Oh. bisa jadi dia karena akrab jadi ngobrolnya berdua, atau bisa juga karena ini topik pembahasan. Misal topik pembahasannya seputar bola yang dia nggak tahu bola, circle-nya itu, atau bahasa Inggris, gitu. Iya itu red flag sekali. Pernah nggak apa ya, atau gimana tuh responnya? Aku pernah. Aku sama Zaki. Nggak tahu Apa nih Zaki bakal yang ngeh mana? ya. Pernah di salah satu kafe, sebut aja promosi. Guttenham namanya, di Cafe Guttenham. Hmm. Terus, Kita nongkrong sama 2 cewek lagi, 2 cewek. Jadi cuma oke, kita berempat, aku, Zaki, dan 2 cewek ini. oke. Sepanjang nongkrong itu kayak ya udah aman-aman aja, tapi ada momennya kita kehabisan topik. Jadi kayak ya udah gitu. Nah, di saat kehabisan topik, mereka tetap rame yang berdua cewek ini doang ngobrol berdua gitu-gitu, bisik-bisikan lah. Masalahnya ngobrol tuh bisik-bisikan gitu loh, kayak capek anjir, Hmm. bisik-bisikan. Nah, sampai satu ketika mereka yang ngomel sendiri, kayak ya nyerangnya ke Kok aku kalian sih diem? gara-gara, "Ya Iya. kok kalian diem sih?" Kok Gitu. kalian Terus diem? nyerang ke aku gini kayak, "Gary kan anak komunikasi," gitu-gitu, "ayolah bikin topik gitu kan, Waduh. kamu rame," gitu-gitu. Anjir. Terus aku inget aku udah nyoba bikin topik. Nah, topiknya pas dibahas rame-rame, mereka ngobrol sendiri lagi kayak ada rahasia atau apa gitu berdua gitu-gitu. Anjir lah. Iya. Iya, refleks. Zaki pernah Zaki? Berat. Aku jujur aku lupa. Bikin bener. Aku ingat Loh kok Afif inget pernah cerita diceritain kah? ya. Oh, Siapa? Ya, nanti. ya nanti habis rekaman Habis ya. Oh, kalau aku ya apa tadi yang circle-nya beda apa pembahasannya beda ya. Ya, ya, ya mau gimana? Ya, misalkan gini, apa misalkan lingkup maksudnya circle itu cuma 5 orang yang dikit orangnya gitu. Nah, mungkin enak ya untuk menjembatani. Nah, misalkan ini udah 10 orang gitu. Wah, susah sih kayaknya. Menurutku sih. Iya, Gimana betul. coba caranya? Oh, Jangkauannya akan ya. pasti terjadi ya. Iya. Karena Tapi udah terlalu dalam gitu loh di dua pembahasan ini. Terlalu asik. asik sendiri. Tapi aku pernah ngerasain gitu. Topiknya tentang film, pembahasan film. Ini termasuk ini ya, tongkrongan kita juga gitu kan, seringnya bahasnya film ya. Tapi aku ngerti sih kayak ya kan mereka suka film,
aku doang yang enggak gitu. Tapi ya is okay gitu loh, kayak masa mereka menyetop pembahasan film cuman karena aku nggak tahu film gitu. Ada mikir itu juga. Jadi ya oke aja gitu. Cuman aku lupa ya gimana ceritanya. Pokoknya itu dialihin ke buku karena aku suka baca buku, dan film outputnya sama kayak buku kan, yang dibahas kan karakternya, jalan ceritanya kan sama kayak buku. Nah itu menurutku juga jadi penyambung gitu loh. Oh aku juga bisa terlibat nih di topik obrolan gitu. Jadi aku juga ceritain buku gitu. Itu menurutku bagus untuk ini ya, nyambungin gitu. Itu. Sama juga anime dulu aku juga kalian bahas anime tuh ini apa ya, makanya tuh setelah tongkrongan itu aku nonton YouTube alur cerita anime gitu. Nah habis itu aku bisa bahas anime. Ada PR sendiri. Di tongkrongan selanjutnya anime baru lagi. Oh iya, nggak tahu lagi. Apa lagi? Kalian adakah kalau apa? Tadi belum sih. Spesial ciri khas kalian dalam tongkrongan. Kayak menjadi andalan, kayak peran kalian lah di tongkrongan tuh apa gitu yang buat saat tongkrongan kayak gini, aku harus turun gitu. Ada nggak? Kalau aku Kalau apa nih? Kamu dulu deh. Kalau aku yang tadi apa ya? Istilahnya pelebur keheningan, anjay. Pelebur keheningan. Kamu dapat kata-kata ini dari mana sih? Heran aku. Di setiap podcast ada kata-kata mutiara. Pelebur keheningan. Pelebur keheningan gitu. Kerjanya apa nih? Yang celetuk-celetuk. Yang celetuk-celetuk gak jelas. Celetuk-celetuk ngakak. Mungkin. Pelebur kan. Biar orang lain ketawa. Iya sih, ketawanya Zaki khas gitu. Kalau udah ngakak keluar. Berarti ketawaku ya. Berarti ketawaku senjataku. Betul Zak. Betul seriusan. Ketawa senjata. Ketawaku senjataku. Oke. Berarti ini menilai per orang kali ya? Boleh. Zaki tadi ketawa ya. Ketawanya jadi senjatanya. Itu siapa? Kalau aku ya. Kalau aku mungkin ya ini sih, mendengarkan. Kalau misalnya ada yang lagi sedih, butuh mendengarkan dan sebagainya, ya itu. Kadang kalau pembahasannya deep ya, curhat dan sebagainya, itu aku jadi lebih semangat, lebih berenergi gitu buat mendengarkan. Kayak misalnya tiba-tiba nongkrongnya ketawa-ketawa nih, terus ada yang nyeletuk, guys aku mau cerita deh. Apa nih langsung semangat. Gitu-gitu. Kamu serunya di situ berarti. Mendengarkan masalah orang. Berarti kamu senang orang punya masalah. Iya, gue jadi mikir. Sisi gelap Afif guys, sisi gelapnya. Gila. Zaki memecahkan sesuatu. Gak bisa tidur. Justru pengen orang lain gak ada masalah. Kayak gitu. Gak bisa nih. Harus selesai gitu. Iya sih. Tapi itu the serious man gak sih? Selalu ada apa namanya? Apa sih namanya? Jalan keluar kalau cerita sama Apip. Anjay. Iya. Cara penyampaiannya juga sih kayak ya betul. Gak kepikiran. Yang enggak orang sakit hati gitu loh. Nah itu ada di baliknya tuh. Di balik ada gak pengen apa? Di balik penyampaian yang gak pengen orang lain sakit hati, ada aku yang mudah sakit hati.
Jadi aku peka terhadap hal-hal yang Oh. bikin sakit hati gitu. Itu yang di mana gitu. Itu belajar ke diri sendiri. Oh ini kok aku merasa sakit hati ya. Oh berarti kalau aku nyampein bakal tersinggung gini-gini. Yang sering aku ceritain ya Mas Ger, kalau ngejokes aku yang ini, yang bingung, yang aduh nih orang lain tersinggung gak ya. Nah itu aku Oh peka iya. yang kayak gitu-gitu, makanya ya itu tahu. Berusaha gimana caranya biar gak ini. Kalau ini aku yang dengar, aku yang gak tersinggung gitu. Jadi punya standar, tapi ya standarnya ya aku sendiri sih. Paham. Gitu. Gitu. Ya, sama penyampaianmu tuh juga mudah diterima, mudah diproses dengan cara ilustrasi atau apa gitu, kayak bahasanya juga mudah diterima. Itu juga salah satu yang bikin enak gitu loh. Berarti apa nih? Telingaku senjataku. Iya, Oke. telinga. Wede. Bisa ya. Ini mulutmu senjatamu nih. Terakhir mulutmu Iya senjatamu ini nih. mulut. Mulutmu harimaumu. Mulut, Iya. iya mulutmu harimaumu bukan mulut senjatamu. Tap- Iya sih bener nih. Tapi iya, kalau aku ngerasa bisa jadi menjembatani. Misalkan konteksnya kita nongkrong sama teman-teman kita. Ada circle lain yang orang-orang baru lah, beberapa orang baru. Nah, aku bisa yang nyambungin gitu loh, kayak biar seru gitu obrolannya satu circle semua gitu-gitu. Aku sih ngerasanya Tapi gitu. tapi Tapi kamu misalkan ada satu satu orang barunya baru masuk nih. Nah, biasanya kamu yang kesel gak sih? Jadi satu orang siapa baru gitu. masuk. Oh yang Oh tiba-tiba Iya, ya, baru. tergantung konteksnya, latar belakang siapa. Kayak misalkan eh, cowoknya si cewek yang cantik gitu, kayak wah anjir nih siapa gitu. aja nggak susah. Ya nggak tahu sih, kayak kadang aku beda, kayak kadang kalau ada orang baru butuh apa ya istilahnya, pemanasan dulu gitu, kayak bisa nerima orang ini apa enggak ya gitu. Tapi kadang ada bisa langsung instan gitu. Jadi feeling mungkin ya. Gitu sih. Nah, aku setuju. Kalau aku misalnya kalau kita mau nongkrong circle komunitas kita gitu ya. Kalau kita nongkrong circle komunitas, tiba-tiba ada yang join, gak confirm ya, bawa cowoknya atau Ah, ceweknya. Nah itu, aduh, ini kayak jadi nggak bingung gitu gimana cara ngobrolnya atau circle lainnya. Tiba-tiba dia ngajak orang lain gitu-gitu. Tapi kalau judulnya nongkrong bebas kayak siapa aja boleh ikut, nah itu lebih enak, lebih apa? Lebih bisa. Nah, kalau ada iya iya Ya. iya. gitu-gitunya. Betul. Apa tuh? Mulut tapi ya. Mulut senjatamu. Boleh. Mm-mm. Kalau apa ya? Oh, ini yang susah lagi. Kapan nongkrong itu selesai? Orang lain biasanya susah buat nyetop atau sebenarnya pengen pulang tapi nggak mau pulang gitu. Karena alasan sungkan aja. Alasan sungkan. Mm-mm. Atau apa ya? Karena aku lihat memaksakan gitu loh kayak. Misalnya udah malam ngantuk-ngantuk dia tetap ikut. Enggak kok gitu-gitu. Tapi ini mungkin sungkan atau apa ya? Oh, kamu tipe yang gitu nggak? Enggak, aku Oh kalau enggak. udah akrab sih bilang, tapi toh kalau misalnya emang pengen mau ya bakal tunjukin mau juga gitu mau nongkrong. Tapi kalau misalnya emang pengen pulang ya mungkin beralasan oh aku pengen pulang misalnya capek gitu-gitu. Iya.
Sebenarnya aku juga nggak bisa ngebantu ngejawab ya, karena aku tipe yang ya udah kalau pulang kan. capek. Gitu nggak sih tuh apa tongkrongan kita tuh kayaknya misalkan ya tongkrongan kita tuh kayaknya misalkan udah pasti berakhirnya tuh malam, entah itu tengah malam entah itu ya jam 11-an gitu kan, itu kan juga jam-jam udah capek banget gitu. Nah ketika ada satu orang yang kelihatan capek atau kelihatan ya udah hilang dari topik gitu kayaknya udah stop nggak sih auto stop. Nah, Tanda baik. betul. Jadi yang hilang ini dia apain? Pulang harusnya. Apa? Yang udah hilang dari obrolan ini mending pulang gitu biar nggak berhenti obrolannya gitu. Enggak gitu. Mungkin alarm kali ya, alarm buat kita semua. Oh jangan terlalu malam-malam. Nah ya. Dibatasin. Dibatasin dengan orang yang hilang itu. Hilang kesadaran. Atau dibolehkan kalau kamu mau tidur nggak apa gitu. Bebas. Nanti dia bangunin. Sedih banget. Itu digotong. Nah. Kalau masalah waktunya kalian suka malam gitu. Kalau aku sih iya sih, jujur lebih nongkrong itu malam gitu. Sama ya. Kalau aku malam itu semakin malam tuh semakin banyak topik kayak kita nggak sendirian di planet ini, di semesta ini gitu. Kayak ada pasti ada pemikiran konspirasi pasti berdatangan tuh pada saat malam. Alien menurut kalian ada nggak sih gitu? Iya Alien. gitu. Aneh-aneh. Oh, iya, kalau mulai sore kayak masih agak waras mungkin ya pembahasannya. Iya, si terang-terang gitu. Kalau di mananya? Di mana? Aku lebih suka outdoor. Iya, indoor itu ngobrolnya apa ya, kayak nggak bisa lepas. Kayak iya, kayak beda aja gitu indoor. Kayak aku kayak apa ya? Kayak tersegel sendiri gitu loh, kayak harus tahu apa batasnya gitu, nggak boleh lepas banget gitu. Kalau outdoor kayak nggak kepikiran. Kalau indoor tuh kayak kerasa tertutup gitu, gak enak. Kalau kamu Zak? Gimana aja asal sama kalian. Wah. Ya Allah. Ya Allah. kan kayak gini kan, Apa? kayak udah jam-jam segini gitu. Nah mulai ngelantur nih. Oh kamu ngantuk? Tidur aja nggak apa-apa. Enggak. Nanti dibangunin. Agak kan talon. Kamu Beb? Kamu? Aku Di rumahmu? Di rumah yang sepi sih. Ya di rumahku ya. Yang sepi. Kalau indoor tapi rame deket-deket mejanya kan, kalau kafe deket-deket meja itu sebenarnya nggak seru juga gitu. Terus kalau outdoornya pinggir jalan dan sebagainya itu juga ini agak rame. Jadi ya Iya itu betul. pokoknya yang sepi. Kalau indoor sepi malah lebih suka. Satu lagi yang bang nggak penting, yang bisa naikin kaki gitu. Nah itu. Astagfirullah, jongkok lagi. Ngomong-ngomong rumah. Rumah kalian
suka dijadiin base camp nggak sih? Base camp orang-orang ngumpul, teman-teman kalian ngumpul. Aku iya dari dulu. Iya, aku iya lagi. Dulu sekolah gitu suka teman-teman ke rumah gitu. Biasanya weekend gitu kan, main Hmm. PS, Apa tuh sholat, ini ya? Suka sholat. dukanya apa? Kalau sholat berjamaah nggak khusyuk, pasti ketawa. Astagfirullah. Stop. Sukanya? Sukanya ya itu ketawa bareng, apa-apa apa-apa dilakukan bareng gitu, rame-rame. Hmm. Oh gak masalah berarti sebenarnya. Apa dijadiin nongkrong. Rumahnya dijadiin tempat nongkrong, rame gak masalah. Nggak masalah, ya nggak masalah banget. Seneng. Seneng. Ya walaupun ya mungkin dulu pemikirannya ya cuma ini yang bisa aku ngumpul sama mereka gitu loh. Bagus. Nggak, dulu tuh nggak bisa aku tuh apa ikut ikut mereka nongkrong di luar gitu, nggak bisa. Cuma Hmm. ini nih momen momen aku bisa ngumpul gitu. Tapi kalian yang rumahnya sering jadiin base camp tuh nggak ini tak kayak ngerasa privasi. Kalau main ke kamar gitu ya. Ini kamar ini. Kalau aku ya bayanginnya kalau sering-sering main tuh kalau lama-lama aduh nih tempat privasiku ini gitu-gitu. Ya, ya. Kalau untungnya tuh kalau ngumpul nggak di kamar sih. Biasanya di Oh, ruang tamu gitu, di ruang keluarga gitu lah istilahnya. Dan di situ nggak sampai masuk kamar. Kalau kamu, Beb, Kalau kalau kamu aku di kamar. kalau aku sebenarnya kamar iya privasi tapi ya itu mungkin kalau teman yang deket sangat gak masalah gitu-gitu. Tapi biasanya emang iya prepare dulu ya. Kamarnya Prepare, dikondisikan. Kamarnya dikondisikan gitu. ngapain, Gitu-gitu. ngapain. kondisikan lah. Dikondisikan lah. Kan ini juga sih sebenarnya kan sering ya jadiin tempat nginep juga rumahku. Kadang kalau misalnya yang nggak akrab dan sebagainya ya, yang aku merasa nggak akrab, ini ada kamar kosong itu kan di kamar tamu itu gitu, nggak yang bareng gitu tidurnya, atau yang dikumpul di tidur di tengah gitu. Gitu. Hmm. Zaman-zaman dulu ya, yang masih dekat sama teman-teman. Sekarang Sekarang ya udah enggak kan, udah jauh-jauh temennya, udah punya dunia masing-masing. Kalau dulu kan kayaknya masih masih apa dihukum bareng kalau di sekolah, ke kantin, bolos bolos kelas bareng gitu-gitu. Iya ya dulu anak SD nongkrong ke rumah temen ya. Sekarang enggak nggak sih? Sekarang sekarang iya. kalau chat Kafe, time atau apa gitu ya. ke iya sih gila. Ya dulu kita sampai kenal orang tuanya kan. Nah, orang tua ini. Iya bener. Kadang-kadang kan sampai panggil nama bapak, Nah, iya. Iya ngatain panggil nama bapak. Iya. ngatain bapak. Iya. Oke BTW tadi Aduh. Ini karena udah Tongkrongan ya, kenapa? tongkrongan itu emang bisa membuat kita jadi diri kita. Oh, quotes apa sih lagi, Zak? quotes Apa sih Cok? lagi. Tiba-tiba nggak ada apa-apa tiba-tiba ngasih quotes. Iya. Zaki mulai hobi ya.
Iya. Ini karena udah penghujung ya, udah selesai tongkrongannya. Seperti biasa kita panggil Mbak AI aja ya, biar dia menganalisa, mengobservasi. Sebenarnya kita ini masuk orang yang nggak gimana di tongkrongan gitu. Yuk, Mbak AI. Aduh, Pip. Ngomong-ngomong Mbak AI, Pip. Kenapa? Kan kita belum bayar, Pip. Kita belum bayar. Kan kita belum premium. Iya lagi Kemarin kita kebanyakan make Mbak AI soalnya. trial kemarin. Kebanyakan trialnya habis. Di Tapi trial. tenang. Kenapa? Aku sudah punya fakta unik nih tentang tongkrongan. Nah nih, nggak kalah. Iya dah, ada tipe-tipe anak, tipe-tipe tongkrongan nih. Ada, kalau di sini nih yang aku cari sih cuma 10 sih. Yang pertama, si sosialita. Anak ini biasanya paling gaul dan punya banyak teman. Dia yang sering menjadi penghubung. Dia yang sering menjadi penghubung antar berbagai kelompok nongkrong dan selalu tahu update terbaru. Masker. Wah, ini nih. Tapi nggak seluruhnya benar sih. Oh iya. Ya. Aku nggak banyak teman. Oke, lanjut. Sosialita. Yang kedua, nah ini mungkin kalian nih. Si pengamat. Biasanya lebih pendiam, tapi sangat jeli. Anak ini suka mengamati sekelilingnya dan mendengarkan cerita orang. Dia sering menjadi tempat curhat teman-temannya karena dianggap bijaksana. Wah, Afif banget udah. Si pengamat. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada si siapa? Anak ini selalu penuh energi. Aktif. Si aktif. Nomor 3 si aktif. Anak ini selalu penuh energi dan semangat. Dia yang sering mengajak untuk melakukan kegiatan atau permainan saat tongkrongan. Tidak suka hanya duduk-duduk saja. Ini kayaknya aku deh. Anjay, si aktif. Apaan kamu duduk terus? Ya kan aku suka kayak gitulah. Lanjut tuh. Lanjut aja. Ada yang keempat ada si gamer. Nah ini nih. Ini yang dikatain Zaki tadi nih. Di setiap tongkrongan, anak ini tidak pernah lepas dari game di ponselnya. Seringkali obrolan dengan mereka berputar sekedar game terbaru atau strategi permainan. Ini red flag banget nih. Selanjutnya musuhnya Zaki. Selanjutnya ada si kreatif. Biasanya anak ini suka seni dan selalu punya ide-ide kreatif. Dia bisa membawa barang-barang unik atau membuat sesuatu yang menarik saat tongkrongan. Enggak deh. Pamer gitu ta. Pamer. Oh ini mainan baru guys. Aku bisa gambar loh. Aku bisa gambar itu semua apa ya. Pamer sih anjir. Tapi SD kalian suka bawa mainan gak sih? Iya. Iya lagi. Tapi kan ini anak tongkrongan umuran kita. Iya. Zaman sekarang apa kalau seumuran kita yang tipenya kayak gitu, bawa apa ke tongkrongan? Bawa temen. Bawa pacar. Iya, bawa pacar. Bawa pacar ya. Pacar baru guys. Minggu baru pacar baru. Kreatif banget ya. Si kreatif. Iya sih, gebetan baru gitu ya. Iya. Betul. Lanjut, ada si pemimpin. Ada pemimpinnya tongkrongan. Anak ini. Iya. Ya kan ini. Anak ini biasanya yang mengambil alih dalam perencanaan dan pengambil keputusan. Anjay. Dia sering mengatur jadwal dan tempat nongkrong serta menjaga agar semuanya berjalan lancar. Dia aku dulu planning lagi. Dulu kamu gitu? Iya. Cari tempat. Sebenarnya sekarang juga gitu sih. Kafe apa ya Kak? Usulanmu kebanyakan kamu ya. Kan sekarang kan kamu Pip yang sering nyari kafe Pip. Udah aku itu tuh aja kafenya. Apa ini? Yang selanjutnya si fashionista. Oh
Iya, gila ini kayaknya kita satu pikiran deh kayaknya kalau sini. Selalu tampil trendy dan stylish. Anak Trendy ini dan sering menjadi inspirasi fashion bagi teman-temannya. Dia tahu tren, mode terbaru, dan tidak pernah kehabisan gaya. Anjay, cosplay. Oh, beda. Enggak. itu itu norak ya kalau kalau Eh, ya kalau hobi ketongkrongan dia aja. kalau iya kalau ketongkrongan pakai cosplay kan bukan eventnya. Ya itu Oh, norak itu sih. iya. Pamer itu Iya, pamer tadi yang pamer gitu. Ini loh iya. guys, playku. Jadi Tapi iya, iya sih. offensive. Bukan fashion ya, bukan ya? Bukan lah, Bukan. itu kreatif. Oh iya, kreatif. Dia kan membawa apa yang menurut dia barang-barang unik Iya. unik. Pakein dong. Lanjut. Ayo lanjut Lanjut. guys. Tapi parah apa Pakein. yang selanjutnya si pemberani suka tantangan dan tidak takut mencoba hal baru. Si Anak ini pemberani. sering mengajak teman-temannya untuk mencoba hal-hal yang mungkin sedikit ekstrim atau berbeda. Apaan sih Siapa anjir, ya? emang kita nongkrong Emang ngapain sih. sambil daki gunung? Ya, iya kan siapa tahu kan, yuk Makan hiking kecap. yuk, hiking ya ngajak daki, ngajak kemana gitu kan. Tapi di Oke. tongkrongan kita tongkrongan Tapi di ada tongkrong Tidak ada. apa? Orang aneh. Iya. ada tapi atlet. Ada Ada tapi tapi atlet. Ngomongin Iya, siapa ini? ya kan teman-teman kita atlet. Oh, Anjay. Lanjut. Lanjut. aja Dan nomor 9 si cerdas. siapa? Si Apa? cerdas. Oh, iya. Cerdas. Anak ini sering membawa obrolan ke topik yang lebih serius dan intelektual. Wah nih, red flag nih. Dia suka Ada berbagi teman kita. pengetahuan Jelas. dan Ada. diskusi tentang berbagai topik seperti sains, sejarah, atau Oh, iya. politik. Oh, Wah, jelas. anu nih, si Postmodern. Postmodernisme. Iya. Anomali apa sih. namanya? Anomali. Iya, anomali. Iya teman-teman ada ini. Ini Sepakat. yang terakhir si makanan. Apa nih sih makanan? Selalu tahu tempat makanan enak dan baru. Anak ini sering membantu dalam hal memilih tempat nongkrong yang menyediakan makanan Zaki. enak. Si makan. Iya kan? Tapi Zaki nggak ada yang pas sih. Iya dah. Ada yang Apa Aku menurut Zaki? makanan sih iya kalau makanan. Kalau tempat Makanan iya makanan. Sejauh ini makanan. makanannya enggak tempat. aktif. Tadi apa ya yang pemilihan tempat tadi? Oh, pemimpin. Pemimpin. Tapi aku nggak mau. Iya, setengah pemimpin, setengah Makanan. makanan. Ya, Afif sekian. pengamat. Abi pengamat. Mas Ger apa ya? Tadi yang Sosialita. pertama sosialita. Sosialita. Yang Agak sering menjadi gimana penghubung. gitu. Si pemberani enggak ya Mas Gira? Udah, ngapain aku tiba-tiba ngajak, ayo daki gunung guys. Masih nggak paham sih pemberani apaan. Tapi kamu yang sering bawa kita kemana-mana, Mas Ger. Hah? Man, Contoh? Bekasi. Bekasi. Kamu kira Bekasi apa? Naik. Oh, Surabaya. Surabaya. Oh iya sih yang Iya naik jauh-jauh ya. kereta gitu. Oh iya kan berani. Pertama kali loh. Ini. Naik kereta pertama kali tuh ke Surabaya, sumpah. Oh. Iya. Subuh-subuh lah. Nah, itu Beb, itu apa tipe-tipe yang ku dapatin hasil researchku. Ya mungkin tidak sebanyak Mbak AI ya. Iya. Ya, nah, Iya. ya, Siapa sih yang bisa kedua. gantiin Mbak AI? Iya. Kita kumpulin Bayarlah uang. guys, makanya urunan lah, urunan nih 10.000 lah. Iya.
bikin kita bisa Setahun. lah, kitabisa.com. Nah, boleh. Oh, mungkin ini ya teman-teman teman-teman penonton semuanya nih kalau mau buy eye kembali ini donasi Nah, guys di bawah. di bawah ini Iya. nanti ada Nanti hashtagnya Untuk hashtag kembalikan buy eye ya. Kembalikan. balikan. ya tolong di like, follow, subscribe, komen. Iya. Sudah nih. Ya, Sudah. apa? Udah itu doang. Sudah nih. Oke. Sudah. Oke deh, thank you guys semuanya. Sampai jumpa di Thank you. episode selanjutnya. Dadah. Dadah, bye-bye. Subscribe. Hah? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh iya. Oh Iya. iya. Oh, lupa lagi. Iya. YouTube. YouTuber baru. Oh iya, YouTuber baru Spotify rencana diupload kok Spotify. Wih, sudah bisa ya? Oke. Belum, belum. ada berita nanti di episode selanjutnya beritanya. Ya, oke ya. Dadah. Mau dadah lagi nggak? Dadah. Dadah. Dadah.